warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, aku Siti Julaiha. Ini adalah video YouTube pertama aku. Tapi enggak sih, sebenarnya ada juga beberapa video sebelumnya, tapi itu video tugas kuliah aku. Jadi anggap aja ini adalah video channel YouTube pertama aku. Di sini aku mau berbagi pengalaman sama teman-teman semua, gimana pengalaman aku mengikuti UTBK tahun 2020 kemarin, dan gimana cara belajar aku dalam waktu sekitar 1 bulan, dan aku hanya belajar menggunakan YouTube. Ya, langsung aja simak video aku yuk. Jadi alhamdulillah tahun 2020 kemarin aku keterima UTBK di pilihan pertama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Agroteknologi. Karena memang itu adalah PTN impian aku, PTN pilihan aku. Nah pastinya teman-teman semua punya PTN pilihannya masing-masing. Aku doain semoga teman-teman bisa lulus dan bisa keterima ya di PTN yang kalian pengen gitu, dan di Prodi yang kalian pengen. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku belajar UTBK hanya menggunakan YouTube. Kenapa? Karena yang pertama, aku kan gak ikut les apapun. Aku gak ikut les apapun. Dan aku juga gak ada buku-buku tentang soal-soal UTBK gitu di rumah. Dan UTBK tahun kemarin kan cuma soal TPS saja. Nah, tapi aku nggak punya tuh buku-buku dan materi-materi tentang soal TPS gitu. Tapi perlu teman-teman ingat, kalau misalkan kita udah punya niat dan udah punya tekad yang kuat, tentunya jangan mudah menyerah hanya karena keadaan ya. Nah, di situ aku cari cara gimana caranya aku tetap bisa belajar UTBK dan tetap bisa berjuang untuk UTBK gitu. Nah, salah satunya dengan menggunakan YouTube. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang ngalamin kayak aku, misalkan kalian gak les dan gak ada buku UTBK-nya, ya kalian bisa coba sama kayak aku, bisa menggunakan YouTube. Atau juga kan sekarang itu banyak ya kayak grup-grup WhatsApp atau Telegram gitu yang isinya ya kayak membahas soal UTBK gitu, kayak latihan-latihan UTBK gitu. Karena dulu juga aku sempat ikut juga grup WhatsApp kayak gitu, tapi aku nggak terlalu fokusin ke situ karena aku itu tipe orang yang kalau ada soal dan pembahasan tapi kayak berupa apa ya, tulisan di buku gitu atau gambar gitu tanpa ada yang ngejelasin secara langsung, aku tuh masih tetap suka bingung sendiri gitu. Nah, jadi cara yang paling cocok buat aku saat itu ya dengan YouTube gitu. Kan kalau di YouTube kayak udah dijelasin kan pembahasannya dari awal sampai akhir gimana-gimana. Nah, kalau aku itu tipe orang yang kayak lebih enak kalau kayak gitu belajarnya gitu. Dan aku itu belajar UTBK waktunya 1 bulan aja. Sebenarnya mungkin video ini saat diupload nanti akan telat juga ya, karena aku memang bikin itu telat karena aku ada waktunya itu sekarang. Dan ya udahlah, nggak apa-apa daripada nggak upload sama sekali gitu. Aku juga pengen berbagi cerita dan pengalaman sama teman-teman semua gitu. Nah, langsung aja cara aku untuk membagi waktunya itu kayak gimana, aku bakal jelasin ke teman. Oke, langsung aja kita bahas metode belajar aku waktu TBK tahun 2020 kemarin. Jadi langkah yang pertama kali aku lakukan untuk belajar UTBK itu adalah mengkonsepkan materi apa aja yang akan kita pelajari dan apa dulu yang mau kita pelajari gitu. Nah, jadi masih ada nih, aku itu waktu itu bikin kayak gini nih, nanti ada deh di sini fotonya biar lebih jelas. Nah, jadi ini tuh serangkaian materi-materi tes yang akan aku pelajari untuk UTBK. Nah, karena kemarin aku UTBK-nya cuma TPS aja kan, jadi di sini kayak ada penalaran umum, pemahaman baca, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, dan aku juga pisahin, katanya kan ada pengetahuan kuantitatif bahasa Inggris ya gitu. Nah, sebenarnya ini tuh ada satu subtes lagi, yaitu bahasa Inggris yang benar-benar bahasa Inggris gitu ya, bukan yang kuantitatif gitu, bukan MTK gitu. Tapi aku nggak sempet tulis di sini karena aku tahu bakal ada itu tuh belakangan, kayak udah hamin berapa hari gitu. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi kalian harus mengkonsepkan materi apa aja yang mau kalian pelajari yang akan keluar gitu nantinya, dan kalian harus mengurutkan jadi materi mana dulu yang mau kalian pelajari gitu. Nah, kenapa? Karena kan kalau
kita nggak buat konsep dan nggak nentuin yang mana dulu yang bakal kita pelajari, pastinya juga nanti kita bakal pusing sendiri gitu. Oh yang ini belum, yang ini juga belum, jadi yang mana dulu ya gitu. Nah saran aku, kalau UTBK itu kan ada sistem pembobotan gitu kan. Nah jadi kalian pelajari aja dulu yang sesuai sama jurusan yang mau kalian ambil. Nah misalkan kalau kalian mau ambil teknik, berarti kalian pelajari dulu yang fisika dan matematikanya duluan gitu, supaya kalian lebih matang juga. Atau kalau di TPS-nya mungkin yang kuantitatif kayak gitu, karena dulu aku juga kayak gitu. Nah terus setelah kalian mengkonsepkan materi sama mengurutkan materi apa yang bakal kalian pelajari duluan, nah baru deh kalian membagi waktu. Kalau aku waktu itu belajar UTBK tuh enggak sampai kayak full sehari gitu, enggak. Jadi kayak aku pagi gitu ya, pagi sampai siang, kayak siang jam 11-an gitu. Nah terus aku berhenti di situ, kayak biasa sholat zuhur kayak gitu. Dan pokoknya kalian jangan sampai lewatin jangan sampai karena kalian belajar UTBK terus mana satu hari kalian lewatin sholat kalian lewatin waktu duha kalian. Aduh jangan sampai gitu ya, kalian tetap harus utamakan waktu sholat gitu. Jadi ya di saat misalkan pagi dari jam 7 sampai jam berapa, jam 10 atau jam 11, kalau aku tuh kayak gitu. Nah nanti siangnya itu biasanya aku nggak sering untuk belajar lagi UTBK kalau siangnya. Kadang aku siangnya tidur, kadang juga enggak, gimana mood aja gitu. Nah nanti aku lanjut lagi malam. Kenapa nggak sore? Karena kalau aku sorenya itu kan ngajar, jadi aku ada waktu malam. Nah nanti malam aku lanjut lagi. Nah biasanya gitu sih, pagi terus sampai siang kan, sampai sebelum zuhur, nanti aku lanjut lagi malam. Nah tapi kadang juga aku buka-buka juga pas kayak abis zuhur gitu, tapi kalau gitu agak mood-moodan gitu kalau aku. Nah itu waktunya ya, tapi teman-teman bisa menyesuaikan aja waktu belajarnya sama waktu teman-teman, karena kan setiap orang punya kesibukannya masing-masing ya gitu. Nah untuk cara belajarnya sendiri, nah karena aku belajar menggunakan YouTube, jadi aku benar-benar aja fokusin pakai YouTube gitu, nggak ke yang lain-lain dulu gitu. Karena ya setiap orang itu kan punya kecocokannya masing-masing ya dalam belajar. Kalau misalkan kalian ya sukanya yang kayak aku metode belajarnya gitu, kayak suka apa ya, kalau misalkan nggak ngelihat secara langsung, nggak dijelasin secara langsung, kalian suka masih bingung ya, kalian bisa pakai YouTube. Tapi kalau misalkan kalian memang orang yang kayak suka baca, ngulik sendiri kayak gitu, ya dengan buku juga itu bisa gitu. Ya pokoknya kalau metode belajar itu tergantung sama pribadinya masing-masing gitu, cocok-cocokan aja. Ya pokoknya kalian cari aja metode belajar yang benar-benar cocok sama kalian gitu. Nah, cara belajar aku menggunakan YouTube ini, yang pertama itu adalah aku suka downloadin semua soal-soal atau semua channel-channel YouTube gitu yang isinya ya soal-soal UTBK kayak gitu, mau yang kuantitatif atau apapun itu. Tapi kayak nggak langsung semua di-downloadin gitu, kayak misalkan sehari target aku mau berapa nih video tentang apa aja gitu. Ya misalkan kan kayak tadi aku konsepin kuantitatif dulu ya, berarti satu hari ini kuantitatif dulu gitu. Nah untuk cara belajarnya sendiri, jadi yang kalau aku itu kayak kita tonton dulu videonya sampai habis, berulang-ulang aku tonton videonya gitu, sampai aku bener-bener hafal cara penyelesaiannya gitu. Sampai karena kan kalau di YouTube itu gitu ya, soal terus pembahasan, soal pembahasan. Nah jadi aku kayak bener-bener liatin aja video itu tuh pembahasannya gimana, sampai aku tuh bener-bener ngerti dan paham. Nah terus aku ya matiin videonya, terus aku tulis deh soal-soalnya, aku tulis semua soal-soalnya, aku tulis yang di satu video itu, terus aku jawab lagi gitu, tapi tanpa ngeliat sama videonya, karena kan aku udah hafalin, aku udah pahamin gitu, jadi aku jawab lagi gitu. Nah terus saja aku kayak gitu ya, setidaknya gitu kan di otak kita kan jadi ingat gitu, oh yang ini tuh cara ngerjainnya kayak gini. Dan jangan lupa juga, bukan cuman kayak sekedar kita tulis soal dan tulis pembahasannya, kalian juga harus bikin kayak rangkuman rumus-rumusnya gitu, biar nanti kalau kalian lupa kalian bisa langsung baca dan kalian langsung ingat lagi gitu. Terus aja aku berulang-ulang kayak gitu sampai kalau nggak salah waktu itu aku tuh kan kuantitatif kayak seminggu gitu, ngapain ya udah kuantitatif aja gitu sampai 1 minggu kayak gitu aja terus ya, dengan berbeda-beda channel YouTube gitu, dengan berbeda-beda apa ya, materi kan tentunya kan pasti banyak banget gitu. Nah terus aja sampai kayak gitu. Nah terus aku juga tulis-tulisin kan semua soal dan pembahasannya itu di buku, dan bukunya masih ada sampai sekarang.
ini. Nah kayak gini, ini maaf banget ya, ini berantakan banget, aku malu juga di sini ya, karena berantakan banget. Tuh kayak di sini juga masih kayak soal-soal ini nggak kelihatan ya. Tuh ini semuanya masih kayak soal kuantitatif itu. Nah waktu itu kan aku UTBK itu dapat jadwal itu tanggal 8 Juli 2020, dan aku itu mulai nulisin kayak belajar fokus kayak gini tuh tanggal 7 Juni 2020. Jadi kayak sebulan aja gitu kan, aku UTBK tanggal 8 Juli 2020 dan 7 Juninya aku baru belajar yang benar-benar aku tulisin fokus kayak gini gitu ya. Tapi alhamdulillah itu semua membuahkan hasil. Kalau kita benar-benar niat, kita benar-benar usahain terus ya, insya Allah kalau emang itu dari rezeki kita, pasti kita akan dapatkan itu gitu. Nah, adapun untuk tes-tes yang lain, karena waktu itu kan aku ambil agroteknologi ya, jadi aku pikir kayak aku utamain dulu kayak kuantitatifnya gitu, karena kan memang itu kayak menghitung-hitung gitu juga. Mungkin aku takutnya pada lupa gitu, jadi aku korek-korek lagi semuanya kayak gitu sampai aku benar-benar bisa ya, maksudnya benar-benar paham aja gitu sama yang udah aku pelajarin ini. Nah baru deh aku ganti ke subtes yang lain, misalkan ke pengetahuan umum, penalaran umum, dan terakhir seingat aku tuh adalah pemahaman baca. Nah kalau pemahaman baca aku itu ya sama metodenya kayak kuantitatif gitu, terus aja liatin videonya, dihafalin, oh kayak gini gitu, cara penyelesaiannya kayak gini. Kalau pemahaman baca, terus kalau misal tips-tips kan kayak di YouTube suka kasih kan tips-tips kalau misalkan ada soal yang kayak gini tuh caranya kayak gini. Dan jangan lupa juga, bukan cuma sekedar ditonton dan diingat, harus ditulis juga rumus-rumusnya gitu. Bukan rumus sih, kayak catatan-catatan kecilnya gitu. Misalkan nih kayak aku tulis kayak ada bahasa cakapan. Nah bahasa cakapan ini kayak gini gitu. Terus aku ada juga ciri-ciri kalimat efektif kayak gini, biar nanti kalau pas aku lupa aku bisa langsung lihat catatan aku gitu. Mungkin kalau metode pembelajarannya sih aku cuma gitu aja ya teman-teman. Yang penting kalian meskipun 1 bulan gitu, saat itu aku 1 bulan, tapi aku lakuinnya rutin kayak gitu dan benar-benar fokusin. Jangan kayak lagi buka YouTube gitu ya untuk belajar, kita buka-buka yang lain, jadi kan jadi buyar ya fokusnya. Jadi kayak benar-benar kita fokusin aja satu gitu ya. Gitu sih memang kalau belajar di YouTube godaannya kayak ada notif dari mana gitu. Aku juga dulu kayak gitu soalnya. Nah terus selain metode belajar, selain mengatur waktu belajar, ada beberapa hal yang menurut aku perlu banget kalian lakukan. Yang pertama, ketika kalian memilih PTN dan prodi di PTN itu, pastikan kalau PTN dan prodi kalian itu benar-benar disetujui sama orang tua kalian, benar-benar diridhoi sama orang tua kalian. Kenapa? Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Ya itu sih menurut aku itu kayak benar-benar penting banget, karena pas biar nanti kalau kita udah keterima tuh kayak alhamdulillah banget dan gak akan menimbulkan masalah apapun gitu. Kalau misalkan antara kita sama orang tua kita itu memang sama gitu, karena itu ke situ gitu. Pokoknya ya kalian kalau misalkan yang masih ada berbeda pendapat, coba yakinkan dulu orang tuanya, dicari masalahnya, pokoknya yang terbaik untuk keduanya. Jangan sampai kayak berat sebelah gitu. Pokoknya ridho Allah itu ada pada ridho orang tua gitu. Dan jangan lupa untuk meminta doa sama orang tua kalian. Pokoknya jangan pernah gengsi dan jangan pernah merasa malu untuk meminta doa sama kedua orang tua kalian. Sebenarnya tanpa kita meminta doa mereka pun, mereka pasti akan doain kita. Tapi kan apa salahnya kalau misalkan kita meminta doa sama mereka supaya kita diluluskan UTBK-nya, dimudahkan untuk menjawab semua soal UTBK-nya. Pokoknya jangan pernah gengsi untuk meminta doa sama kedua orang tua kalian. Nah yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Karena apapun itu, apapun yang kalian inginkan, ya kalian harus doakan gitu. Terus aja jangan pernah berhenti berdoa, karena Allah pasti akan ngabulin doa-doa kita gitu.
Nah, selanjutnya adalah sholawat. Jadi kalau kalian mau apapun kalau kalian mau apapun itu, pokoknya kalian sholawatin aja terus, doain aja terus. Insya Allah kalau memang itu adalah rezeki kalian, pasti akan kalian dapatkan. Kayak bener-bener UTBK tahun kemarin itu kerasa banget di aku gimana gimana apa ya, dengan sholawat dan dengan doa itu emang bener-bener kerasa banget di aku gitu. Sampai alhamdulillah akhirnya aku bisa masuk di UTBK di pilihan pertama. Nah, jadi sholawat apa sih yang biasa aku baca gitu. Nah, aku tuh biasanya sering membaca sholawat munjiyah. Nah, gimana sih sholawat munjiyah? Aku bacain ya buat teman-teman semua. Sholawatnya kayak gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gitu. Nah, pokoknya kalian terus aja baca sholawat dan jangan lupa terus berdoa dan terus berusaha. Nah, pokoknya aku doain teman-teman semua yang mau ikut UTBK tahun 2021 ini, semoga kalian semuanya bisa keterima dan bisa masuk di PTN dan prodi yang kalian inginkan. Amin. Nah, oh iya, satu lagi yang masih aku inget banget. Jadi waktu pas ngerjain soal UTBK itu, di setiap soalnya mau aku bisa atau enggak, aku pasti selalu bacain sholawat. Nah, bisa teman-teman ikutin, pokoknya nanti setiap kalian isi soal UTBK itu, nanti kalian bacain aja sholawat. Karena aku pun gitu, soalnya kayak aku tahu konsepnya sama, tapi kayak ngitungnya aku nggak ketemu-ketemu terus. Ya udah, aku sholawatin aja, serahin semuanya sama Allah, dan ya udah, biar hati kita lebih plong, lebih tenang aja gitu. Nah, mungkin gitu ya, cukup sekian dari aku. Mohon maaf banget kalau misalkan cara penyampaian aku ke kalian masih kayak kurang dapat dan kurang pas di kalian gitu, karena memang ini adalah video YouTube pertama aku ya tentang kayak gini gitu. Jadi harap maklum aja. Pokoknya semangat terus buat para pejuang UTBK tahun 2021 ini, buat teman-teman semua. Semoga kalian semua bisa keterima di PTN yang kalian inginkan dan di prodi yang kalian inginkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku supaya aku bisa mengembangkan video aku ini. Pokoknya di sini niat aku adalah berbagi pengalaman sama kalian, nyemangatin kalian semua. Semoga kalian bisa semangat dan semoga video aku ini bisa memotivasi kalian gitu. Ya, segini aja dari aku. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.